Menjadi programmer memang bukan mimpiku sejak kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi dan minat pun bisa berubah. Kuliah di Palkomtek mengajarkan aku banyak sekali kemampuan. Salah satunya kemampuan untuk mengolah kode program. Sekarang, aku bisa mengolah kode program menjadi aplikasi yang bermanfaat. Buat kamu yang di luar sana, buat kamu yang menonton video ini, jangan pernah takut untuk mempelajari kode program. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Kuliah di Palkomtek untuk masa depan yang lebih baik. Halo, nama saya Rizal Fikri. Saya alumni Palkomtek jurusan Sistem Informasi angkatan 2012. Saat ini saya bekerja di Kiskas, sebuah perusahaan B2B yang berfokus pada software as a service. Jadi beberapa produk di antaranya itu ada platform multi-channel untuk messaging seperti di Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Saya di sana bertugas sebagai Head of Solution Support. Tugasnya adalah menghandle kalau klien ada isu-isu teknikal. Nah, itu saya harus memberikan solusi terbaik untuk klien-klien tersebut. Bekerja di dunia IT ini penuh tantangan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini itu belum tentu itu bisa terpakai lagi juga ke depannya. Karena hampir setiap hal di dunia IT ini selalu ada perkembangan, pembaruan. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia IT itu sudah harus siap dengan tantangan-tantangan tadi. Alasan dulu kenapa memilih kuliah di Palkomtek, kebetulan dulu saya sendiri alumni program 1 tahun Palkomtek, jadi udah tahu sistem belajarnya di Palkomtek yang 100% praktek, 100% internet. Jadi saya pikir harusnya di STEMIC-nya juga masih menerapkan sistem belajar yang sama, jadi saya rasa cocok dan akhirnya milih Palkomtek. Oke, ini tips untuk calon-calon mahasiswa baru di Palkomtek. Kalau memang mau fokus untuk terjun di dunia IT, jadi kita harus selalu siap dengan perubahan yang begitu cepat, karena hampir semuanya di dunia IT ini perkembangannya itu sangat cepat sekali. Jadi kita harus memaksimalkan waktu selain belajar di kampus, jadi juga manfaatkan waktu di luar kampus untuk belajar hal-hal baru tadi. Jadi kita akan selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di IT. Hai, perkenalkan, nama saya Dini Hari Pertiwi. Saya adalah Ketua Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Semua lini kehidupan kita saat ini sudah mulai merambah menggunakan penggunaan teknologi, baik di bidang pendidikan, bisnis, transportasi, hingga perdagangan. Semuanya menggunakan teknologi untuk mendapatkan efektivitas dalam bekerja. Program Studi Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek adalah program studi unggulan yang mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan segala bentuk perubahan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi. Menjadi bagian dari mutu lulusan adalah tanggung jawab kami. Kami membantu mahasiswa memiliki peluang karir sebagai web dan mobile developer, sebagai analis sistem informasi dan teknologi informasi, sebagai konsultan di bidang sistem informasi dan teknologi informasi di perusahaan, serta sebagai project manager untuk bidang sistem informasi dan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Selain materi-materi yang selalu diupdate sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan teknologi, kami juga memiliki dosen-dosen muda yang memiliki profesionalisme tinggi. Selain itu, dosen-dosen kami juga memiliki sertifikat untuk tingkat nasional dan internasional sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Mahasiswa di program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek juga kami bekali dengan skill tambahan dalam bidang organisasi dan minat untuk sebagai bekal menjadi generasi muda yang aktif. Mari bergabung bersama kami program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek.
Hai, saya Wina Utardewi, saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, dan saat ini saya juga bekerja di salah satu startup Palembang, yaitu PT Maulagi Indo Solusi yang dipimpin Pak Renanda Gunawan selaku alumni dari Sistem Informasi Timik Palkomtek 2015. Kalau kalian mau seperti saya kuliah sambil kerja, itu Palkomtek aja. Halo, saya M. Fahmi Septiawan. Saya alumni mahasiswa Politeknik Palkomtek, program studi Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya bekerja sebagai konsep artis di MNC Animation. Jika kalian ingin bekerja di bidang yang sama seperti saya, kuliah di Palkomtek aja. Hai, perkenalkan, nama saya Yoda Pratama. Saya mahasiswa baru dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, jurusan Informatika. Saat ini saya juga bekerja di PT Indomarko Prismatama, bagian EDP, IT Support. Mau bekerja sambil kuliah seperti saya, Palkomtek aja. Halo semuanya, saya Joseph Saputra. Saya adalah alumni Institut Palkomtek jurusan Sistem Informasi tahun 2016. Dan saya juga menjabat sebagai Ketua UKM Fotografi tahun 2015. Kesan dan kenang-kenangannya selama kuliah di Palkomtek itu banyak banget ya. Salah satunya metode belajarnya yang asik, terus juga semuanya 100% praktek, terus dosen-dosen yang mengajar juga sangat enak, masih muda, sehingga proses belajar mengajarnya itu sangat asik lah pokoknya. Dan selain daripada itu juga, kita juga sebagai mahasiswa pada saat itu dulu juga banyak sekali kegiatan. Salah satunya kegiatan yang saya ikuti pada saat itu adalah fotografi. Dan sekarang saya juga telah bekerja di salah satu perusahaan swasta di mall terbesar Palembang, yaitu Palembang Indah Mall, menjabat sebagai graphic designer eksekutif. Mau seperti saya? Ayo kuliah di Palkomtek sekarang juga. Halo, saya Heru Ade Darlian, saya alumni Institut Palkomtek Palembang, jurusan Sistem Informasi tahun 2012 ya. Jadi tamatnya itu tahun 2012, masuk di tahun 2008. Kesan-kesannya selama kuliah di Palkomtek itu sangat asik ya, sangat benar-benar kita ngerasa nggak gaptek karena memang 100% praktek dan memang ngerasain betul. Jadi kita cepet nangkep soal teknologi itu, jadi kita benar-benar nggak gaptek gitu. Saat ini saya bekerja di salah satu mall terbesar di kota Palembang, yaitu di Palembang Indah Mall sebagai digital marketing dan sosial media. Jadi buat teman-teman kuliah komputer di Palkomtek aja. Jangan lupa. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu saudaraku? Happy ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa menurut agama dan bangsa masing-masing.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. It's my time, I'm a ball. I'ma get this money right. I'm gonna live my best life. They been talking, told me on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories, and something has gotta give. Cause what's the streets is what I made it now. I made it now. You can't ever break us down, break us down. I'll be reaching for the stars. Promise I'll be what they not, and I'll never ever stop. Won't ever stop. Yeah. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now. You and I, we can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fighting our odds and being strong. Even though we know our backs against the wall. Can you take your aim? You know that this is. I've been down, been waiting so long. I'm here for the crown, I'm here to show off. Greatness time, just waiting and show y'all. This is your time to remember. So many times, I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone hating on me, telling me I wouldn't make it. Cause I did everything that they said I couldn't. Caught my footing and I kept the controls. I stand for something, I ain't running now. I'm the greatest now, I just wanna make it proud. Don't let me down, don't let it all fall. I've been on the road, accomplished all of my goals, and I ain't gonna let you down. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now. Menjadi programmer memang bukan mimpiku sejak kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi dan minat pun bisa berubah. Kuliah di Palkomtek mengajarkan aku banyak sekali kemampuan. Salah satunya kemampuan untuk mengolah kode program. Sekarang, aku bisa mengolah kode program menjadi aplikasi yang bermanfaat. Buat kamu yang di luar sana, buat kamu yang menonton video ini, jangan pernah takut untuk mempelajari kode program. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Kuliah di Palkomtek untuk masa depan yang lebih baik. Halo, nama saya Rejal Fikri. Saya alumni Palkomtek jurusan Sistem Informasi angkatan 2012. Saat ini saya bekerja di Kiskas, sebuah perusahaan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Krisna di sini sama rekan saya bernama Arista. Oke, hari ini adalah event Mobile Legends Palkomtek League Season 2 yang bakal diadakan hari ini, dan ini adalah hari pertama dengan berapa banyak? 64 tim ya? Iya, benar. 64 tim yang akan bertanding. Nah, pada hari ini day pertama ini 32 ya? 32 tim. Iya. Dan kalau kita lihat-lihat sih nama-nama itu serem-serem semua ya, sangar-sangar semua kalau dia lihat ya. Jadi kita lihat aja nanti performa mereka main tuh bagaimana gitu kan ya. Yoi. Apalagi dengan meta-meta yang baru sekarang ini. Benar. Gitu. Arista sendiri bagaimana hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, mantap banget hari ini. Oke, alhamdulillah baik ya. Yoi. Oke semua ya, yang ada di rumah, kita tunggu saja match pertama yang akan bertanding di sini adalah tim dari Bina Cipta dan Siswa Pinggir Jurang. Kita nantikan saja, mungkin lagi persiapan mereka. Ya benar. Dan ya, hari ini cukup menyenangkan bagi kita di sini, apalagi kita yang sebagai caster ini sangat dimanjakan ya. Sangat amat dimanjakan sangat ya amat kita dimanjakan. hari ini ya. Contohnya aja kayak ini nih,
kursi ini? Jelas Kalian- terpampang nih? Bener Apa banget. nih? RUG dong. RUG dong, yang kualitasnya sangat bagus dan nyaman Mantap sekali banget. dipakai. Yoi. Ini benar-benar kalau kalian emang pengen punya PC gaming atau sesuatu tentang gaming nih, atau kalian juga seorang gamers, kalian kalau pengen beli kursi gaming atau apa itu bisa ke RUG langsung. Yes, karena ini sangat worth it untuk dibeli. Sangat Dan- amat. Iya, dan RUG ini gak kalah saing dengan merek-merek lainnya juga. Benar. Gitu. Oke, hari ini untuk penonton yang ada di rumah dan yang ada di sini, apa kabar semua ya? Apa kabar semuanya guys? Wih, kira-kira sekitar ada 1 juta orang di sini ya. Benar banget. Wah. Lebih dong ini lebih. Oke, baiklah, sepertinya sudah siap. Iya, udah dari banget para ini. tim. Oke, di sini Oke. sudah masuk ke fase band. Dan dari tim BSC sendiri sudah mempick seorang Fredrin yang bakal Fredrin. berada di jungle. Ya. Ini Kak, coba lihat siapa aja nih yang kena ban nih. Kayaknya serem banget ini. Oh, Wah. sepertinya di sini ada Edit yang sudah Iya. di ban. Nge-ban Oke, edit ya. apakah dari tim SPJ bakal ngepick? Oh, apakah itu bakal jadi Beret. jungle-nya? Wah, ini Dia bakal jadi berat nih. jungle ya. Bakal berat nih saingan dari Fredrin nih. Benar. Karena attack dari Fredrin itu Fredrin. lumayan Iya, keras badannya. Benar. Dia Dan- juga ngelawan Beret ya. Terus juga di sini ada Estes nih. Wah banget ini udah milih Estes nih. Dan juga nggak lupa juga dan Kari. Iya, Kari ini carry-nya, adalah wah. salah satu hero yang meta banget. Apalagi untuk ngelawan hero-hero seperti Barats ini yang Iya. badannya tebel. Karena Kari ini ada salah satu hero yang through the map. Iya, gitu benar. kan. Nah, Oke, di juga sini SPJ ada Lolita. Ya, benar banget Lolita. Yang ngepick dari tim SPJ. Wah, Lolita ini kayaknya bener-bener di buff ya. iya. Bener banget. Karena dari ranked aja memang lagi meta-metanya Iya, banget lagi Lolita ini. metanya Lolita ini kayaknya ya. Wah, Lunox nih, nge-ban Lunox. Oh, Wah. Bina Cipta nge-ban Paramis nih. Iya. Waduh. Wah, ada Melisa nih, Melisa. Ini MM baru kelihatan nih MM. Ya. Melisa. Oh, Valentina nih. Wah. Kira-kira ulti siapa nih bakal diambil oleh Bener. Valentina di sini? Dia nge-copy siapa ya? Wah. Tapi kalau kita Esmeralda. Wow, kayaknya nih Benar. mainnya banyak bergerak di mid ya Iya. kayaknya ya. Dan banyak juga mage di sini. Esmeralda dan Fredrin ini nggak kalah juga dari segi Benar. defense. Iya, defense. Karena mereka berdua itu salah satu hero yang badannya lumayan tebel Lumayan ya. tebel ya kalau untuk Iya. dari darahnya sendiri. Betul Apalagi sekali. si Esmeralda ini mananya mantep juga. Parsha di pick dari tim Wah, SPJ. Parsha nih. Oh, apakah dari Parsha ini yang bakal ngebuka sebuah war Benar. dari tim SPJ nanti? Kita lihat saja Wah. pertandingan yang bakal terjadi dalam Benar. hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Game match pertama yang akan dilakukan oleh Bina Cipta dan siswa pinggir jurang. Oke, iklan. Baiklah, kalau kita lihat dari pick mereka ini, kedua tim ini sama kuatnya. Iya, Ya. benar. Dari segi pertahanan maupun attack iya, mereka attack. sama-sama kuat. Iya bener banget, tapi kita bisa lihat ya nanti gimana ya. Iya. Dan dari tim Bina Cipta ini kalau kelihatannya itu lebih kuat di attack ya. magicnya. Iya, Iya, di magic betul damage-nya. sekali. Kalau dari SPJ sendiri ini kayaknya lebih memilih kayak jarak jauh Iya, ya, banyak dari jarak ambil ring jauh ya. mereka. Kita lihat aja nanti bagaimana cara mereka ngantisipasi Iya. dari permainan tim Bina Cipta nanti banget. yang dominan seorang Meg yang digunakan Iya, di sana. Iya, benar banget. Dan juga Fredrin yang menjadi seorang jungle di situ. Iya. Dan juga hari ini kita tidak cuma
satu tim saja yang bertanding di sini. Ya, tidak hanya satu tim saja, tapi ada banyak tim juga. Oke. Mari kita turun ke line of down di sini. Dari tim SPJ, ya Lunox berada di bot lane bertemu dengan seorang Kari. Oke, di sini dari tim BSC sudah mulai mencolek-colek jungle mereka. Jungle mereka ya, bener banget. Oke, dari Fredrinnya itu. Udah mulai ngambil. Oh, dari tengah nih. Wah. Valentina udah kritis nih, dicicil oleh Parsha. Bener banget. Dengan Lolitanya, wah lumayan keras nih permainan dari mereka berdua. Di atas dari Esmeralda. Oke, di atas ada Esmeralda mulai mencicil-cicil. Oke, dari tim SPJ mulai memilih mundur. Karena memang sini di early game ini udah mulai banyak yang sekarat ya. Iya. Udah kita lihat sekarat mainnya nih. lumayan keras Iya, ya. nih kayaknya lumayan keras nih. Terus di sini kita ngelihat ada yang ngambil buff merah nih. Iya, dari Fredrinnya. Iya, waduh. Kayaknya Fredrin jungle-nya aman banget ya. Serius banget ya. Biasanya itu kan ada yang suka ngerusuh gitu kan. Iya. Kita lihat juga Barrets-nya juga udah gak mau kalah. Iya. Dia juga ngambil buff-nya. Oke, dari Lolita nih mulai masuk. Wah, berani sekali. Apakah mati? Pas dari seorang Kari. Perlawanan pertama dilakukan oleh seorang Kari. Kita lihat lagi. Oke, Barat di sini masih nyaman dengan jungle-nya. Dia mulai mengambil jungle. Ini Esmeralda kita udah Esmeralda mulai cicil-cicil nih. Iya nih. Sama-sama kuat nih di bagian atas nih. Iya, bener banget. Oke, Barat mulai datang. Sepertinya Barrets masih ingin masih fokus dengan jungle-nya. Masih ngefokus nge-jungle. Mereka nggak mau kalah. Nah, ini diambil nih sama si Barrets nih, turtle-nya. Oke, turtle sudah mulai dicongkel-congkel oleh Barat. Oke. Apakah bakal ada kontes di sini? Wah. Apakah lihat bakal dibiarin aja nih? Iya nih. Turtle pertama dilakukan oleh Barat. Dengan dibiarin aja. Iya. Waduh, Fredrinnya lumayan permainan yang lumayan keras nih. Iya nih. Oke. Di sini Karinya udah mulai ngambil jungle juga. Apakah duitnya beda kurang lebih 500 ya? Iya, bener. Yang dipimpin oleh tim SPJ. Wow, ini udah mau disusul nih. Nih, poinnya 1-1 masih. Esmeralda kill di atas. Kill, guys. Wah, gila di atas tiba-tiba ya. Nggak mau kalah juga. Iya. Di bawah masih mulai cicil-cicil. Iya, ini Estes mulai. Pasnya mulai ulti. Apakah mati? Estes masih hidup. Hampir sekali dari seorang Estes. Lolita mulai open war. Wah, di sini kena geng. Apakah Pasnya hidup? Pasnya hidup. Mati dari seorang Kari. Lolita juga mati. 2 poin dihasilkan dari tim BC sepertinya ya. Dari uang mereka nggak terlalu beda jauh ya. Iya nih, nggak terlalu beda jauh nih. Dengan BC, skor yang kira-kira 3-0 lah ya. Iya benar. Bisa dihitung ya. Kalau kita lihat-lihat kayaknya si BC ini udah mulai menyusul SPJ tadi. Benar. Soalnya SPJ ini dari segi poinnya tadi lebih banyak daripada Betul BC. sekali. Dan juga kalau dia lihat permainan dari tim Bina Cipta ini sudah mulai nyaman sepertinya ya. Enggak terlalu kaku. Oke, di sini kita lihat Fredrin mulai dicuil-cuil nih sepertinya. Iya. Oke, mereka mundur pelan-pelan. Di sini kita lihat di mid dari Esmeralda. Open war, apakah ada yang following up? Sepertinya hanya mencicil saja. Kita lihat lagi ya di bagian bawah. Oke, Turtle mulai colek lagi nih dari tim SPJ. Oke, Barrets mulai mau ngambil nih. Oke, ada Estes-nya mulai mau menghalangi. Sepertinya Barrets dari tadi dapat terus ya Turtle ya. 2 kali sudah dapat Turtle dan jungle-nya bebas banget mereka ngambil dari tadi. Oke, di sini Estes mati. Wow. 2 orang Valentina. Dibalas oleh Carry ya. Carry-nya ini parah juga ya. Kayaknya ini disusul ya. Di-lock banget nih si carry-nya. Iya. Fredrin nih yang di-lock nih. Dihitung-hitung udah nge-kill 3 ya. Iya, waduh. Ini bakal bahaya untuk tim SPJ kalau ngebiarin Kari sampai late game. Bener.
mereka di early juga udah mantep banget nih. Iya, karena attack through damage yang dihasilkan Iya. oleh Kari itu sangat sakit, apalagi Benar banget. kena oleh Barat. Iya, di early game juga tim dari BC sudah ngambil sekitar 3 kill dan sekarang kita ada di mid gamenya. Iya, dan kalau kita lihat-lihat mungkin ini masih rata ya dengan turtle yang diambil oleh tim SPJ. Benar. Nih, Fredrinnya tadi udah Mulai dicicil-cicil nih di bawah, ya. tapi mungkin tim dari SPJ Iya, bener banget. masih memilih mundur gitu. Oke, di sini di mid terpantau ada Valentina di sini dan Parsha dan Lolita. di sini Valentina masih menjaga lane-nya Iya, dengan baik. jaga lane. Di atas Ada Esmeralda? ada Esmeralda. masih saling ngebet, Oke, masih saling waduh, ngebet. disusul Datang pemain sama dua. dua. Oke, Waduh, Esmeralda oke, masih mundur. ngambil langkah aman untuk masuk tower. Oke. Datang seorang Valentina. Valentina Valentina diserang oleh Lolita. diserang oleh Lolita, Oh, oke. tidak ada following up dari teman-temannya dari tim SPJ sendiri. Oke, dari top lane sendiri di sini Udah ada ini ya, Esmeraldanya masih tetap berusaha untuk menahan dari turretnya sendiri. iya masih mencoba untuk mengkikis sedikit demi sedikit. Iya benar. Nah, kita lihat ini turtle Oke, ketiga. ini ya, turtle Kak? ketiga. Iya, turtle Apakah ketiga. bakal diambil lagi oleh tim SPJ? Estes Kita mulai lihat apakah menahan, dikasih menjaga. sendiri. Oke. Seperti turtle ketiga diambil oleh tim SPJ dan ketiga kalinya juga Diambil oleh Barat. Barat. Bener Oke. banget. Oh, kill keempat dari seorang Kari. Wah. Masih di sini Lolita. Double kill dari seorang Kari. Di sini kita lihat Barat masih bertahan. Barat masih bertahan di sini. Triple kill dari seorang Kari. Wow, permainan yang sangat gila dilakukan oleh tim Bina Cipta. Sangat biarkan di sini seperti yang Kari ya. Benar. Kira-kira udah 6 kill yang dihasilkan oleh seorang Kari. Iya. Dan ini sangat berbahaya. Benar. Sangat-sangat berbahaya. Dari di early sampai mid ini kayaknya carry paling mengerikan ya. Iya, ya. karena dari awal dia nggak pernah disenggol sama sekali. Iya benar. Kalau mau disenggol juga kayaknya susah banget nih. Waduh. Oh. Menunggu counternya carry nih. Lumayan susah sepertinya Iya ya. sepertinya ya. Kalau bisa diperhitungkan mungkin di menit 12 Kari udah nggak bisa ada yang lawan Benar tuh. banget. Dan Kalau kita- dari tim SPJ nggak bisa nge-covernya. Dan kita lihat-lihat juga poinnya nih. Poinnya udah hampir Beda 2000 nih. Beda 2000 Waduh. jauh itu. Nah ini masih ada Dari Esmeralda menjaga di atas. Esmeralda lagi. mulai mencicil, masih mempertahankan lane-nya sendiri. Benar. Kita lihat di bagian bawah Fredrin masih Ngejungle. Terus apakah di sini bakal bertemu Estes dan Kari? Apakah Estes Kari dan- bakal mati di bawah? Waduh. Di bawah kayaknya ini Apakah udah Kari keluar ya. akan mati? Waduh, Oh, Lolita. Estes eliminasi. Di sini Kari masih hidup. Oke, Kari Oke, memilih turret di mundur. bawah udah dihancurkan ya. Iya. Dari sini Wah. Valentina harus diserang oleh Wah. Lolita. Apa masih bertahan? Oke, dicicil-cicil saja. Tapi lumayan sakit juga ya Iya. damage Valentina terhadap Lolita ya. Apakah si Lolita itu belum menjadikan item defense, Benar. magical defense-nya ya? Oke, ini kayaknya mereka udah mulai mau nge-lord Oke, nih. sudah mulai Wah. cicil Lord nih. Tadi sudah berapa kali? Turtle 3 Wah, kali. Turtle udah 3 kali Dan nih. apabila Lord ini diambil juga, kemungkinan bakal di late game itu Iya, susah bagi dan Bina Cipta. kemungkinan kemenangan Oke, di sini Fredrin mati oleh didapatkan ya. Parsha. Double kill dari Parsha. Wah. Oke, Wah, good carry luck lagi. dari Kari. Eliminasi. Estes, wah, gila. Oke, dari Lordnya tadi dari diambil hampir mau diambil Barat, Diambil sekarang diambil sama tim Bina Cipta. Permainan yang sangat apik dari Wah. tim Bina Cipta. Membonus 4 orang sekaligus. Benar. Oke, ini carry-nya udah mulai ngambil jungle lawan nih. Kalau kita lihat-lihat Karinya ini dari tadi mainnya sangat Wah, leluasa iya. ya. Nggak ada Sangat yang amat berani. nyaman ya. Iya, nggak ada yang berani nyenggol sama sekali. Iya. Kalaupun kita lihat dari Baratnya sendiri, dari seorang jungle Barat ini, kalau bisa kita lihat menit 9 ini badannya sudah keras termasuk Iya. ya. Sudah mulai membesar iya, juga ya. Tapi dengan mudah ditembus oleh seorang Kari. Iya, bener banget. Dan carry-nya juga kita lihat nih udah kill 7 dari Nah, Kari sekian banyaknya. ingin membunuh di atas. Kari. Ya, carry. Oh, Oke, dibunuh diambil oleh sama Valentina.
13-0 skor dengan poin berbeda 4.000. Benar. Sangat jauh untuk di menit 10 ini. Apakah tim SPJ bisa menyusulnya dengan perbedaan turret yang sudah dihancurkan oleh Bina Cipta? Itu ada 3 turret. Ya benar. Dan bukan cuma turret Kak, kita ada juga persaingannya di poin. Lihat kita bisa udah hampir 5.000 ya. Iya, jauh sekali itu. Wah. Dengan padahal turtle sudah diambil berapa kali gitu ya kan ya. Ini untuk tim Bina Cipta memang baru 1 kali ngambil ya kayaknya, ngambil Iya, lot ya. betul sekali. Dan kita lihat di sini sepertinya dari tim Bina Cipta mau fokus ke mid lane sepertinya ya. Dengan Mereka lebih fokus ngegeng ya Kak. Iya. Karena kalau kita lihat di sini seorang Karinya tuh sudah termasuk Kuat ya. Iya. Udah no counter nih kayaknya. Permainannya sudah enak. Jadi jangan sampai tiba-tiba mati Karinya. Benar. Karena itu bisa menjadi counter yang sangat fatal bagi tim Bina Cipta sendiri. Walaupun kalau kita lihat di sini Valentina dan Fredrian termasuk kuat juga ya kan. Oke, di sini kita lihat kedua tim hanya saling berada di lane masing-masing, belum ada yang namanya pergerakan untuk saling menyerang. Masih fokus ngejungle. Mereka bermain hide and seek ya sepertinya. Iya. Ya. Dan kita lihat dari kedua tim mereka masih bermain geng-gengan. Ya, geng-gengan dan masih ngumpul, masih curi-curi turtle, iya. masih curi-curi jungle juga ya. Mungkin mereka berdua ini sama-sama saling menunggu momen tertentu ya. Ya. Ini kelihatan kayaknya memang bener-bener nunggu momen nih. Iya, nih. tapi kita harus tahu dulu nih, kira-kira dari kedua tim ini salah satu orang yang berani untuk ngebuka war ini siapa? Siapa nih? Karena Apakah kalau kita lihat Esmeralda? Iya. Oke, kita lihat nih kayaknya nih udah mulai Oke, apa Barat nih? di sini Barat sudah mulai udah cicil-cicil. Oke, masih tarik mundur oleh. Oke, di sini Esmeralda bertemu. Esmeralda mulai open ya. Mulai open war dia. Oh, Barat berani juga ya Barat ya. Dikejar sama Barat. Oke, datang ke Lolita. Masih Lolita, Esmeralda. Oh, ngambil mundur. Sepertinya bakal ada kontes di sini ya. Oh, Melissa. Wah. Waduh, mati karena turtle. Oke, Carry membunuh lagi. Carry double kill. Di sini kita lihat Pasya mengulti Melissa. Baras ngekill Estes masih. Di sini kita lihat Baras masih bertahan. Melawan Fredrin masih bertahan di sini sepertinya. Apakah dikejar? Masih bertahan. Apakah mati? Oh, mati seorang Baras. Tapi saling bait dilakukan oleh Melissa di sini dengan mendapatkan dua orang dari tim Bina Cipta. Benar, 2 kill ya. Boleh juga nih Melissa ini. Udah mulai ya si Melissa ini ya. Iya, karena kalau kita lihat dari Melissa ini, ultinya sendiri itu juga termasuk defense dirinya sendiri. Bener. Jadi attack yang masuk dalam Melissa enggak secara langsung. Iya, benar begitu. banget. Oke, kita lihat di sini. Carry-nya udah mulai ngejungle-jungle lagi nih. Iya, untuk dan menambahkan. ada yang hide and seek lagi. Karya di sini fokus untuk ngejungle lagi, untuk menambahkan poinnya sendiri agar lebih unggul dari tim SPJ. Iya. Dan ini kita lihat lagi siapa nih yang bakal open war lagi nih. Oke, ada di sini si Valentina mencoba untuk open map. Iya. Di atas masih menunggu apakah ada seseorang yang bakal datang, tapi kita lihat di sini Esmeralda mencoba untuk memotong. Oke, di mid mulai ada ya, di senggol-senggol dikit sama Barets ya. Kita lihat di sini, sepertinya di top lane ini nih mainnya masih main aman ya. Iya. Dari kedua tim. Oke. Dari mid lane sendiri kita lihat di sini. Oh, Lord. Ini mulai mau ngebait nih, Lord kedua nih. Waduh. Kita lihat apakah tim, bakal ada kontes lagi di sini. Iya benar. Dari tim BC udah mulai ngebait nih. Apakah bakal terpancing? Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini dari kedua tim memang fokus ke Turtle dengan Lord ya. Jadi mereka saling menyerang apabila Lord maupun Turtle itu mulai respon sepertinya. Dan kita lihat di sini Pasya mulai open map dan ngekill Valentina. Di sini terus Carry legendary. Oh, Melissa ngekill seorang Esmeralda di sini. Double kill dari orang Carry yang membunuh Hyper dari tim SPJ. Dan akhirnya Kari mendapatkan Lord kedua. Oke, di sini
dari tim Bina Cipta maling nih. Iya, maling maling nih. jandol dari tim SPJ. Nyaman, nah lihat. Lihat. Oh, Oh, di recall dari tim BC nih, dari seorang Kari. ya. Sepertinya dari tim Bina Cipta udah mulai pede nih. Iya nih. Udah mulai pede nih dengan hasil yang bakal mereka dapatkan. ya. Tapi kita nggak tahu nih Kak. Iya. Masih ada Berets dan Melisa Betul counternya. sekali. Oke, Kita Lord lihat mulai ini, jalan nih dari wave pertama top lane. sudah datang. Apakah bakal bisa menembus mid lane dari Ya. tim SPJ? Mid lane masih dijaga ya. Kita lihat di sini Oke. dari tim SPJ sendiri masih bertahan untuk menjaga tower mereka. Fredrin mulai dicicil-cicil oleh seorang Melisa tadi. Ya. Esmeralda mencoba untuk open war, tapi tim SPJ memilih mundur untuk menghadapi seorang Lord. Berets naik ya. Oke. Oke, top lane hancur oleh Lord dan wave kedua sepertinya bakal datang. Dan Oke, Lord mulai menabrak turret ya. menabrak turret. Oke, Kari carry. membunuh sepertinya Melisa Melisa. membunuh Fredrin. Apakah ada saling bunuh lagi di sini? Oke, sepertinya dari tim Bina Cipta memilih satu langkah lebih mundur Iya. ya. Dan sepertinya SPJ ini sedang kesusahan untuk mendefense. Iya, karena memang dari segi attack, damage mereka Iya. tuh kalah. Iya, benar. Dan kerennya lagi, mereka ini lebih condong ke mage ya kak. Iya, betul dibandingkan sekali. ke yang attacker yang lebih kuat gitu. Benar sekali. Kita lihat di sini sepertinya dari tim SPJ masih mencoba untuk mempertahankan bagian mid mereka karena bagian mid itu sangat krusial. Iya, benar banget. Dan paling mudah buat ditembus juga Betul ya. sekali. Karena kalau mid sudah ditembus, maka tim dari Bina Cipta bakal mudah Benar untuk banget. menghancurkan turret Oke, intinya. kita lihat kak, mereka udah mulai recall. Kita lihat nih, recall nih. Waduh, apakah tim dari Bina Cipta bakal terpancing? Kita lihat saja. Mereka kayaknya udah mulai ngebet ya, Iya. memancing nih. Esmeralda Oke. mencoba untuk mencicil Open war sini ya. dari seorang Barat. Untuk Esmeralda dan Barat semua Barat juga nih, mereka berdua tuh sama-sama mempunyai badan yang keras ya. Iya, keras nih. Dan damage yang berbeda tentunya. Benar. Dari Esmeralda sendiri dia memiliki magical attack. Iya, lebih condong ke magic ya. Kalau dan Berets ini lebih ke attack yang damage. fisikal Iya, ya. betul sekali. Oke, Lord ketiga muncul. Apakah terjadi lagi kontes saling membunuh di sini? Apakah Atau akan dicuri oleh tim betul SPJ sekali, lagi? atau sebaliknya Bina Cipta mendapatkan Lord Lord. dengan leluasa. Oke, di situ juga udah ada yang Oke, di sini Lord mulai kritis. Oke. Apakah dapat? Wah, Oke, Lord tim BC ketiga dapat didapatkan ya. oleh Bina Cipta. Ini untuk wave Lord kali ini bakal susah. Iya nih, untuk kayaknya tim SPJ. bener banget Iya. nih. Karena untuk mempertahankan apalagi top lane yang sudah mulai kritis itu sangat susah. Iya, dan juga kak, dari segi poinnya lagi nih kita bilang mereka udah beda 5.000 poin. Waduh. Waduh. Tapi kalau kita pikir-pikir dari segi defense tim SPJ ini lumayan juga termasuk. Iya, lumayan keras juga Iya, ya sebenarnya ya. Karena dari tadi dari tim Bina Cipta mencoba menembus mid Iya. laner, tapi belum bisa Belum dari bisa. tadi. Dan juga mereka itu Oke, di sini bagian bot mencoba untuk membunuh Lordnya untuk menutup wave kedua yang Benar bakal banget. datang. Apakah di sini top lane yang bakal hancur? Oke. Kita lihat di sini. Oke, sudah bagian bagian atas hancur, bagian mid juga. Apakah hancur juga? Oke, pertahanan Baiklah, di masih sini sisa satu. kita lihat saling membunuh di sini. Seorang Esmeralda mencoba masuk di sini, mencoba membunuh di Oke. sini. Apakah ada yang Oke. mati? Kita lihat Wah. masih berperang di sini. Oh, Melisa membunuh Melisa. Esmeralda. Double kill dari Melisa. Dan Fredrin, oh, ditarik oleh Barat. Apakah Fredrin mati? Mati, Oh, triple mati. kill dari seorang Melisa. Wow, permainan yang sangat apik dari seorang Melisa. Di sini mereka juga mulai keras ya buat mendefense. Iya. nih. Apakah bakal tercomeback sama tim dari SPJ? Betul sekali, karena momen inilah penentuan mereka Iya. untuk mencoba comeback di sini Benar. ya. Ini sudah late game juga nih. Iya. Mana nih carry-nya nih? Tapi Wah. kalau kita lihat-lihat,
mid lane dari bagian Bina Cipta itu masih utuh banget dari masih utuh. depan ya. Belum tersenggol sama sekali sepertinya. Sedikit pun belum ya itu Iya. ya. Waduh. Kita lihat di sini Barret Baras melawan bertemu dengan Estes di sini. Oke, sepertinya ultinya cooldown ya di situ ya. Karena Baras ini kalau biasanya kalau ketemu dengan hero seperti itu langsung diisap, apalagi Iya, bener banget. Langsung dengan ditarik ya. apalagi dengan timnya yang berada di Sekitarnya sekitar itu. dia. Oke, mulai nih. Di sini Melisa masih menjanggal di sini sepertinya. Dan kita lihat Melisa seperti ini saat ini bisa dikatakan musuh besar seorang Kari. Iya di sini. bener banget. Kita juga bisa ngelihat ya dari segi kill dan itu mereka ya. Betul sekali. Jadi seperti ini pertandingan sesama marksman. Marksman di ya, sini. oke. Ya, karena dari kedua tim ini sendiri yang dimana kedua tim mempunyai hero yang badannya keras-keras bisa Iya. ditembus Bener. oleh kedua MM tersebut. Dan juga si MM ini kayaknya nggak mau kalah ya sama MM lainnya. Betul sekali. Oke, Lord keempat sudah muncul. Oke, apakah diambil. tim Bina Cipta akan mengambil Lord keempat ini dan memenangkan pertandingan pertama pada hari ini? Ataukah bisa disusul oleh tim Oke, SPJ? seorang Parsha membunuh Valentina. Balas mencoba untuk open war di sini. Estes dicicil, apakah Estes mati? Di sini Lolita melompat. Karim mencoba mencicil terus. Tapi ditarik. Oke, Karim memilih mundur dan sini Estes mati. Dibunuh oleh tim SPJ dan sepertinya Lord bakal diambil alih oleh tim SPJ, ya. Iya. Tapi sepertinya ini mau menahan ya si Fredrin ya. Iya, sepertinya gak mau kalah nih Iya nih, tim nggak dari mau Bina diambil Cipta nih. Lordnya. Iya. Dan mereka juga tahu demek dari mereka sendiri untuk memenangkan pertarungan duel antar Iya. hero sepertinya memang pede kalau kita lihat dari statistik uangnya. Wah, udah mulai Udah mulai disusul. menyusul gitu kan. Karena dari tadi perbedaannya itu 5.000, Iya. 4.000 dan sekarang Cuman mulai menyusul 200. 200. Wow, permainan yang sangat apik yang dilakukan oleh tim SPJ. Kita lihat di sini seorang kali tershutdown oleh seorang Melisa. Dan apakah Esmeralda yang mati? Oke, dikejar lagi Esmeralda. Esmeralda masih dikejar. Masih selamat. Memilih mundur tim dari mundur SPJ. Dan kita lihat di sini sangat sepi sebenarnya Iya. bagian dari Lord ya. Nggak dapat ya lornya. Oke Iya, nih, tim oke, ini SPJ mulai udah cicil mulai. nih di sini. Oke. Fredrin mulai mencoba untuk membuka map di sini. Menunggu momen untuk melakukan retribution. Apakah Oke, bakal apakah dapat? dapat? Pas dari Oke. ulti. Oh, Diambil gagal. oleh seorang Baras dan Lord. Melisa lagi. Di-kill lagi. Wah. Waduh. Sudah Lord dapat dan dapat Bener 1 banget. kill lagi oleh tim SPJ. Dan kita lihat dari tadi permainan dari tim SPJ ini sangat sulit. Tapi di menit-menit akhir mereka unggul. Benar sekali. Di late game ini mulai ya SPJ memperlihatkan keganasannya. Yes, betul Bisa sekali. kita lihat dari Melisanya yang mulai ganas di sini. Dari kill maupun poin mereka menang sekarang. Sudah mulai unggul juga ya. Betul. Kita lihat di sini bagian tengah. Lolita dan Parsha mencoba untuk mencongkel-congkel bagian mid karena bagian mid Bina Cipta ini masih penuh ya. Penuh ya. Oke, Tapi yang di sepertinya bawah. tim dari SPJ fokus untuk bagian top lane ya. Karena itu sangat kritis nih. Kita Iya. lihat saja top lane mereka sudah Lordnya mulai hancur nih. menembus. Oke. Oke, Barret sudah Oh, mundur. Lordnya sudah mati. Tapi tenang, wave selanjutnya masih ada, masih datang di sini tapi di backup oleh Esmeralda bagian atas. Oke. Bagian mid hancur. Oke, akhirnya mulai hancur ya. bagian mid mulai bisa ditembus oleh tim SPJ nih. Tersisa 1 turret di sana di mid. Kita lihat di sini. Apakah di bot lane mulai? Tim Bina Cipta mulai untuk melakukan defensif nih di Iya. sini. Dari permainan sebelumnya sangat hyper ya. Iya. Mereka mulai Oke. menunjukkan keganasannya Betul masing-masing sekali. ya Kak ya. Di sini tim dari SPJ mulai cicil mid lane. Apakah Oke. bakal hancur? Oh, Oke, hancur. akhirnya mid laner baru hancur di menit 24. Kita lihat di sini apakah ini
penentuannya ataukah SPJ atau Kita lihat saja di sini Melisa membunuh seorang Kari di sini. Wah. Apakah bakal ada salah satu korban dari Melisa lagi di sini? Kita lihat. Barat mencoba cicil. Esmeralda melompat di sini, ditembak-tembak oleh Melisa. Esmeralda masih mencoba. Tapi masih belum ada. Dan Parsia mencoba open map dan membunuh seorang Valentina. Fredrik membunuh seorang Barat di sini, saling ngebet sepertinya ya di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini, keunggulan masih dipegang oleh tim dari SPJ. Dan juga nih Kak, turretnya udah mulai ya. Turret hancur base-nya nih. udah mulai dihancurkan sama tim SPJ. Dan seorang Melisa masih hidup juga di sini. Iya. Karena itu sangat krusial nih, seorang MM yang sudah jadi terbilang masih hidup dan dibiarkan saja tuh sangat krusial. Iya. Kita lihat di sini Melisa mencoba membunuh, Melisa mencoba membunuh Melisa tapi dibunuh. Apakah mati? Mati oleh Fredrik. Apakah double kill di sini? Apakah double kill? Double kill seorang Fredrik. Apakah ini comeback? Semuanya ya wipe out ya. Wipe out di sini. Permainan sangat apik yang dilakukan oleh Bina Cipta di sini. Apakah di sini tim Cipta di sini SPJ mencoba untuk merobos dari mid lane. Kalau kita lihat-lihat dari detik responnya tim SPJ itu masih lama. Iya. Apakah ini adalah kemenangan pertama yang bakal didapatkan oleh tim Bina Cipta? Di sini kita masih melihat dari tim Bina Cipta masih menerobos. Kita lihat seorang Barat sudah mulai hidup. Apakah di sini Barat bisa mempertahankan turunnya? Apakah hancur? Kemenangan pertama didapatkan oleh tim Bina Cipta. Permainan sangat apik yang dilakukan oleh tim Bina Cipta benar sekali ya. Memang di Bina Cipta ini dari awal sudah mengerikan ya carry-nya ya. Tapi kalau kita lihat dari game pertama, dari menit pertama, tim dari Bina Cipta yang dimana seorang Kari itu mendominasi permainan. Dia juga nyaman ya sama gameplay dia. Betul sekali. Tapi nggak panik. Kalau kita lihat juga tim dari SPJ ini dari seorang MM juga tidak kalah. Tidak kalah ya, Melisanya juga nggak kalah. Di late game dia udah bisa banyak ngekill dan nggak takut buat maju. Betul sekali. Damage-nya dihasilkan oleh seorang Melisa itu memberikan tekanan terhadap tim Bina Cipta ya. Cukup membuat panik ya. Betul sekali. Tapi kita berikan aplaus dari kedua tim karena kita berikan aplaus dulu buat tim Bina Cipta dan SPJ. Karena kedua tim ini memberikan permainan yang sangat apik ya. Dan juga ini match pertama kita hari ini. Match pertama aja sudah seseru seperti itu, apalagi match selanjutnya ya. Baiklah, kita masih menunggu untuk match kedua ya. Apakah ini adalah di sini kita mengadakan voting tim-tim mana saja yang menjadi tim favorit dari penonton sekalian nih. Iya, bener banget nih. Ya buat kan? penonton sekalian bisa memvoting nih. Ngevoting nih. Tim kalian. Nanti ada di layar sini. Nanti setelah ini bakal ada link votingnya. Jadi kalian bisa memvoting tim-tim yang kalian suka di sana. Tim favorit kalian bisa kalian vote di sana. Abis ini bakal muncul linknya. Kalian bisa langsung isi nih siapa aja tim favorit kalian atau tim dari sekolah kalian, dan yang nonton bisa juga nonton nih. Buka juga nih linknya nih. Voting. Apakah yang offline maupun online bisa voting nih. Semuanya bisa nih. Betul sekali. Buat ngedukung sekolah atau temennya juga di sini bisa. Tapi kalau kita lihat-lihat di sini kan game pertama yang dilakukan oleh kedua tim ini, mereka bermain MM nih. Iya. Biasanya di match kedua ini tim yang sangat mendominasi, apalagi hero-nya itu bakal di-ban nih. Bener nih. Iya Udah kan? kelihatan ya dari match pertama nih. Apakah seorang Kari dan Melisa itu bakal di-ban? Oke, di kita match lihat kedua. ya di match kedua ini. Karena kedua hero itu yang dimainkan oleh orang yang terbilang hebat juga mainnya. Benar. Itu sangat serem ya. Benar. Kita kelihatan juga dari yang pakai carry dan Melisanya itu. Wow. Itu pemain MM ya sepertinya. Betul kali. Dan juga nih yang mau ngevoting bisa melalui scan QR dari
muncul layar pada saat break nanti. Dalam jeda 10 menit. Sekitar Oke. 10 menit kalian bisa ngevote Votingnya. teman-teman Jadi kalian. kalian masih mempunyai waktu luang yang lumayan banyak. Ya. Nanti di layar bakal dimunculin nih scan QR-nya. Kalian bisa nge-scan tim favorit kalian. Oke. Sekarang waktunya break dan kita akan menunggu Ya, tim kedua. dua. Pop off, it's my time, I'm a ball. I'ma get this money right. I'm gonna live my best life. They been talking, told me on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories, and something that's gotta give. Cause once the streets is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. I'll be reaching for the stars, promise I'll be what they not. And I'll never, ever stop. Won't ever stop, yeah. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now. You and I, we can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fight it out, always will be strong. Even though we know our backs against the wall. Can you take your aim? You know that this is. I've been down, been waiting so long. I'm here for the crown, I'm here to show off. Greatness time, just waiting and show y'all. This is your time to remember. So many times, I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone hating on me and telling me I wouldn't make it. Cause I did everything that they said I couldn't. Caught my footing and I kept the controls. I stand for something, I ain't running now. I'm the greatest now, I just wanna make it proud. Don't let me down, don't let it all fall. I've been on the road, accomplished all of my goals, and I ain't gon' let you down. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now. Menjadi programmer memang bukan mimpiku sejak kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi dan minat pun bisa berubah. Kuliah di Palkomtek mengajarkan aku banyak sekali kemampuan. Salah satunya kemampuan untuk mengolah kode program. Sekarang, aku bisa mengolah kode program menjadi aplikasi yang bermanfaat. Buat kamu yang di luar sana, buat kamu yang menonton video ini, jangan pernah takut untuk mempelajari kode program. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Kuliah di Palkomtek untuk masa depan yang lebih baik. Halo, nama saya Rejal Fikri. Saya alumni Palkomtek jurusan Sistem Informasi angkatan 2012. Saat ini saya bekerja di Kiskas, sebuah perusahaan B2B yang berfokus pada software as a service. Jadi beberapa produk diantaranya itu ada platform multi-channel untuk messaging seperti di Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Saya di sana bertugas sebagai Head of Solution Support. Tugasnya adalah menghandle kalau klien ada isu-isu technical, nah itu saya harus memberikan solusi terbaik untuk klien-klien tersebut. Bekerja di dunia IT ini penuh tantangan, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu belum tentu itu bisa terpakai lagi juga ke depannya. Karena hampir setiap hal di dunia IT ini selalu ada perkembangan, pembaruan. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia IT itu udah harus siap dengan tantangan-tantangan tadi. Alasan dulu kenapa memilih kuliah di Palkomtek, kebetulan dulu saya sendiri alumni program 1 tahun Palkomtek, jadi udah tahu sistem belajarnya di Palkomtek yang 100% praktek, 100% internet. Jadi saya pikir harusnya di STEMIC-nya juga masih menerapkan sistem belajar yang sama, jadi saya rasa cocok dan akhirnya milih Palkomtek. Oke, ini tips untuk calon-calon mahasiswa baru di Palkomtek. Kalau memang mau fokus untuk terjun di dunia IT, jadi kita harus selalu siap dengan perubahan yang begitu cepat, karena hampir semuanya di dunia IT ini perkembangannya itu sangat cepat sekali.
Jadi kita harus memaksimalkan waktu selain belajar di kampus, jadi juga manfaatkan waktu di luar kampus untuk belajar hal-hal baru tadi. Jadi kita akan selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di IT. Hai, perkenalkan, nama saya Dini Hari Pertiwi. Saya adalah Ketua Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Semua lini kehidupan kita saat ini sudah mulai merambah menggunakan penggunaan teknologi, baik di bidang pendidikan, bisnis, transportasi, hingga perdagangan. Semuanya menggunakan teknologi untuk mendapatkan efektivitas dalam bekerja. Program studi informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek adalah program studi unggulan yang mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan segala bentuk perubahan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi. Menjadi bagian dari mutu lulusan adalah tanggung jawab kami. Kami membantu mahasiswa memiliki peluang karir sebagai web dan mobile developer, sebagai analis sistem informasi dan teknologi informasi, sebagai konsultan di bidang sistem informasi dan teknologi informasi di perusahaan, serta sebagai project manager untuk bidang sistem informasi dan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Selain materi-materi yang selalu diupdate sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan teknologi, kami juga memiliki dosen-dosen muda yang memiliki profesionalisme tinggi. Selain itu, dosen-dosen kami juga memiliki sertifikat untuk tingkat nasional dan internasional sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Mahasiswa di program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek juga kami bekali dengan skill tambahan dalam bidang organisasi dan minat untuk sebagai bekal menjadi generasi muda yang aktif. Mari bergabung bersama kami program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Hai, saya Wina Otardewi, saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, dan saat ini saya juga bekerja di salah satu startup Palembang, yaitu PT Maulagi Indo Solusi yang dipimpin Pak Renanda Gunawan selaku alumni dari Sistem Informasi Timik Palkomtek 2015. Kalau kalian mau seperti saya kuliah sambil kerja, itu Palkomtek aja. Halo, saya M. Fahmi Septiawan. Saya alumni mahasiswa Politeknik Palkomtek, program studi Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya bekerja sebagai konsep artis di MNC Animation. Jika kalian ingin bekerja di bidang yang sama seperti saya, kuliah di Palkomtek aja. Hai, perkenalkan, nama saya Yoda Pratama. Saya mahasiswa baru dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, jurusan Informatika. Saat ini saya juga bekerja di PT Indomarku Prismatama, bagian EDP, IT Support. Mau bekerja sambil kuliah seperti saya, Palkomtek aja. Halo semuanya, saya Joseph Saputra. Saya adalah alumni Institut Palkomtek jurusan Sistem Informasi tahun 2016. Dan saya juga menjabat sebagai Ketua UKM Fotografi tahun 2015. Kesan dan kenang-kenangannya selama kuliah di Palkomtek itu banyak banget ya. Salah satunya metode belajarnya yang asik, terus juga semuanya 100% praktek, terus dosen-dosen yang mengajar juga sangat enak, masih muda, sehingga proses belajar mengajarnya itu sangat asik lah pokoknya. Dan selain daripada itu juga, kita juga sebagai mahasiswa pada saat itu dulu juga banyak sekali kegiatan. Salah satunya kegiatan yang saya ikuti pada saat itu adalah fotografi. Dan sekarang saya juga telah bekerja di salah satu perusahaan swasta di mall terbesar Palembang, yaitu Palembang Indah Mall, menjabat sebagai graphic designer eksekutif. Mau seperti saya, ayo kuliah di Palkomtek sekarang juga.
Halo, saya Heru Ade Darlian, saya alumni Institut Palkomtek Palembang, jurusan Sistem Informasi tahun 2012 ya. Jadi tamatnya itu tahun 2012, masuk di tahun 2008. Kesan-kesannya selama kuliah di Palkomtek itu sangat asik ya, sangat benar-benar kita ngerasa nggak gaptek karena memang 100% praktek dan memang ngerasain betul. Jadi kita cepet nangkep soal teknologi itu, jadi kita benar-benar nggak gaptek gitu. Saat ini saya bekerja di salah satu mall terbesar di Kota Palembang, yaitu di Palembang Indah Mall sebagai digital marketing dan sosial media. Jadi buat teman-teman kuliah komputer di Palkomtek aja, jangan lupa. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu saat ini? Happy ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa menurut agama dan bangsa yang masing-masing. Hari-hari yang kedua, berilah keberkatan-Mu ya Allah, bantuan dan kekuatan ya Allah untuk membawa ini menjadi lebih baik. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. It's my time, I'm a ball. I'ma get this money right. I'm gon' live my best life. They been talking, told me on me, but you know they'll never win. I'm controlling all my victories, and something has gotta give. Cause what's the streets is what I made it now, made it now. You can't ever break us down, break us down. I'll be reaching for the stars, promise I'll be what they not, and I'll never ever stop. Won't ever stop, yeah. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now. You and I, we can make it out of the cold. Hang tight, we gonna reach for the greatness. We will always rise, we will never fall. Fighting our odds and being strong. Even though we know our backs against the wall. Can you take your aim? You know that this is. I've been down, been waiting so long. I'm here for the crown, I'm here to show off. Greatness time, just waiting and show y'all. This is your time to remember. So many times I lie in the basement waiting for greatness. No, I won't listen to anyone hating on me, telling me I wouldn't make it. Cause I did everything that they said I couldn't. Caught my footing and I kept the controls. I stand for something, I ain't running now. I'm the greatest now, I just wanna make it proud. Don't let me down, don't let it all fall. I've been on the road, accomplished all of my goals, and I ain't gon' let you down. Touch the sky, you're made of silver and gold. Touch the sky, you're the greatest option now.
Menjadi programmer memang bukan mimpiku sejak kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi dan minat pun bisa berubah. Kuliah di Palkomtek mengajarkan aku banyak sekali kemampuan. Salah satunya kemampuan untuk mengolah kode program. Sekarang, aku bisa mengolah kode program menjadi aplikasi yang bermanfaat. Buat kamu yang di luar sana, buat kamu yang menonton video ini, jangan pernah takut untuk mempelajari kode program. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Kuliah di Palkomtek untuk masa depan yang lebih baik. Halo, nama saya Rejal Fikri. Saya alumni Palkomtek jurusan Sistem Informasi angkatan 2012. Saat ini saya bekerja di Kiskas, sebuah perusahaan B2B yang berfokus pada software as a service. Jadi beberapa produk di antaranya itu ada platform multi-channel untuk messaging seperti di Facebook, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Saya di sana bertugas sebagai Head of Solution Support. Tugasnya adalah menghandle kalau klien ada isu-isu technical, nah itu saya harus memberikan solusi terbaik untuk klien-klien tersebut. Bekerja di dunia IT ini penuh tantangan, jadi apa yang kita pelajari hari ini itu belum tentu itu bisa terpakai lagi juga ke depannya, karena hampir setiap hal di dunia IT ini selalu ada perkembangan, pembaruan. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia IT itu udah harus siap dengan tantangan-tantangan tadi. Alasan dulu kenapa memilih kuliah di Palkomtek, kebetulan dulu saya sendiri alumni program 1 tahun Palkomtek, jadi udah tahu sistem belajarnya di Palkomtek yang 100% praktek, 100% internet. Jadi saya pikir harusnya di STEMIC-nya juga masih menerapkan sistem belajar yang sama, jadi saya rasa cocok dan akhirnya milih Palkomtek. Oke, ini tips untuk calon-calon mahasiswa baru di Palkomtek. Kalau memang mau fokus untuk terjun di dunia IT, jadi kita harus selalu siap dengan perubahan yang begitu cepat, karena hampir semuanya di dunia IT ini perkembangannya itu sangat cepat sekali. Jadi kita harus memaksimalkan waktu selain belajar di kampus, jadi juga manfaatkan waktu di luar kampus untuk belajar hal-hal baru tadi. Jadi kita akan selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di IT. Hai, perkenalkan, nama saya Dini Hari Pertiwi. Saya adalah Ketua Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Semua lini kehidupan kita saat ini sudah mulai merambah menggunakan penggunaan teknologi, baik di bidang pendidikan, bisnis, transportasi, hingga perdagangan. Semuanya menggunakan teknologi untuk mendapatkan efektivitas dalam bekerja. Program studi informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek adalah program studi unggulan yang mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan melakukan segala bentuk perubahan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi. Menjadi bagian dari mutu lulusan adalah tanggung jawab kami. Kami membantu mahasiswa memiliki peluang karir sebagai web dan mobile developer, sebagai analis sistem informasi dan teknologi informasi, sebagai konsultan di bidang sistem informasi dan teknologi informasi di perusahaan, serta sebagai project manager untuk bidang sistem informasi dan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Selain materi-materi yang selalu diupdate sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan teknologi, kami juga memiliki dosen-dosen muda yang memiliki profesionalisme tinggi. Selain itu, dosen-dosen kami juga memiliki sertifikat untuk tingkat nasional dan internasional sesuai dengan bidang ilmu yang mereka tekuni. Mahasiswa di program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek juga kami bekali dengan skill tambahan dalam bidang organisasi dan minat untuk sebagai bekal menjadi generasi muda yang aktif. Mari bergabung bersama kami program studi Sistem Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek.
Hai, saya Wina Otardewi, saya mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, dan saat ini saya juga bekerja di salah satu startup Palembang, yaitu PT Maulagi Indo Solusi yang dipimpin Pak Renanda Gunawan selaku alumni dari Sistem Informasi Timik Palkomtek 2015. Kalau kalian mau seperti saya kuliah sambil kerja, itu Palkomtek aja. Halo, saya M. Fahmi Septiawan. Saya alumni mahasiswa Politeknik Palkomtek, program studi Desain Komunikasi Visual. Saat ini saya bekerja sebagai konsep artis di MNC Animation. Jika kalian ingin bekerja di bidang yang sama seperti saya, kuliah di Palkomtek aja. Hai, perkenalkan, nama saya Yoda Pratama. Saya mahasiswa baru dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, jurusan Informatika. Saat ini saya juga bekerja di PT Indomarko Prismatama, bagian EDP, IT Support. Mau bekerja sambil kuliah seperti saya, Palkomtek aja. Halo semuanya, saya Joseph Saputra. Saya adalah alumni Institut Palkomtek jurusan Sistem Informasi tahun 2016. Dan saya juga menjabat sebagai Ketua UKM Fotografi tahun 2015. Kesan dan kenang-kenangannya selama kuliah di Palkomtek itu banyak banget ya. Salah satu